Assalamualaikum semuanya. Semoga kehidupan kita penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk termenung di depan rumahnya. Ia gelisah karena mulai tidak betah dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tanpa diketahui awal mulanya, masyarakat di sana suka sekali menumpuk harta tanpa diiringi dengan berzakat. Yang lebih parah, mereka sering menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan. Menipu dan berbuat curang adalah hal tercela yang biasa mereka lakukan untuk memperkaya diri. Kenapa mereka jadi gila harta seperti ini? Aku harus melakukan sesuatu agar mereka tersadar dan bisa kembali ke jalan yang benar. Bagaimanapun, melakukan cara-cara yang curang untuk menumpuk kekayaan adalah hal yang buruk, pikir Abu Nawas. Rasa keadilannya benar-benar terusik. Dalam perenungannya, Abu Nawas berpikir keras. Ternyata cukup sulit baginya untuk mencari cara yang paling jitu demi mencapai tujuan mulianya, yakni menyadarkan masyarakat. Namun, ia yakin bisa menemukan cara tersebut karena ia percaya Tuhan selalu memberikan jalan bagi orang-orang yang berniat baik. Aha, aku punya ide bagus, seru Abu Nawas. Ia baru saja mendapatkan sebuah ide cemerlang. Ternyata tidak sia-sia dia menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari ide. Sejurus kemudian, ia bergegas menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan rencananya. Ia mendatangi sahabatnya yang memiliki usaha pembuatan sandal. Halo kawan, aku butuh bantuanmu. Bisakah aku meminjamkan beberapa sandal produksimu untuk kujual di pasar? Aku butuh sandal yang belum diberi merek, ujar Abu Nawas. Halo sahabatku yang baik dan pandai. Iya, boleh saja. Silahkan pilih sendiri sandal yang kau perlukan. Nanti sandal yang tidak laku bisa kau kembalikan kepadaku, jawab sahabat Abu Nawas. Setelah memilih, Abu Nawas pulang untuk mengambil tikar dan kemudian membawa sandal-sandal tersebut ke pasar. Di sana, ia berhasil mendapatkan tempat yang sangat pas untuk berjualan sandal. Sandal ajaib, sandal ajaib, sandal ajaib, teriak Abu Nawas menawarkan dagangannya. Ia berteriak keras sekali sehingga memancing perhatian para pengunjung pasar. Tidak lama kemudian, seorang tetangganya yang kaya namun pelit mendatanginya. Ternyata ia tertarik dengan sandal yang dijual Abu Nawas. Silahkan tuan, mau mencari sandal yang seperti apa? Tawar Abu Nawas ramah. Aku ingin sandal yang bisa membuatku beruntung agar usahaku semakin lancar dan besar. Jadi aku semakin kaya raya, ujar tetangga. Setelah mendengar permintaan sang tetangga, Abu Nawas langsung menunjukkan salah satu sandal ajaibnya. Ini tuan, saya jamin sandal ajaib ini bisa membuat tuan menjadi orang yang berpunya, ucap Abu Nawas penuh semangat. Ia kemudian menyebutkan harga sandal ajaib itu. Hah, kenapa mahal sekali? Apa kau tidak salah menyebut harga? Ujar sang tetangga, kaget ketika mengetahui harga sandal tersebut. Itu termasuk murah tuan, namanya saja sandal ajaib. Bila tuan keberatan, tidak jadi beli pun tidak apa-apa, jelas Abu Nawas. Sang tetangga berpikir sejenak, karena sangat menginginkan sandal tersebut. Akhirnya ia rela mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli sandal ajaib. Ia langsung mengenakan sandal itu untuk berkeliling kampung, berharap keberuntungan menghampirinya. Sandal ajaib, ayo silakan dipilih sandal ajaib ini,
seru Abu Nawas kembali menawarkan barang dagangannya setelah sang tetangga pergi. Seperti sebelumnya, ia berteriak dengan penuh semangat. Cukup banyak juga para pengunjung pasar yang mendatanginya. Beberapa saat kemudian, seorang ibu menanyai Abu Nawas. Sama seperti sang tetangga, ibu itu juga mencari sandal ajaib yang bisa mendatangkan nasib baik. Ia berharap kekayaannya akan bertambah dengan memiliki sandal tersebut. Sebenarnya, ia keberatan dengan harga sandal yang cukup mahal. Namun, ia tidak punya pilihan lain sehingga terpaksa merelakan sebagian besar uang yang ada di dalam kantungnya. "Silahkan Bu, ini sandal ajaibnya," ujar Abu Nawas sesaat setelah menerima pembayaran dari sang ibu. Cara berjualan Abu Nawas ternyata cukup efektif. Baru beberapa jam dipasang, lebih dari separuh sandal yang ia bawa berhasil terjual. Hampir semua pembeli sandal ajaib adalah masyarakat sekitar yang berharap mendapatkan keberuntungan dan keajaiban agar kekayaan mereka semakin bertambah. Kepada mereka, Abu Nawas menjanjikan bahawa setiap pembeli sandal ajaib pasti akan menjadi orang yang berpunya. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menggelar barang dagangannya di pasar. Saat tengah asyik membereskan sandal-sandal, mendadak ia didatangi segerombolan orang yang ternyata merupakan pembeli barang dagangannya. "Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Apakah berminat membeli sandal ajaib lagi?" sambut Abu Nawas ramah dan ceria. "Kabarku jelek, hai Abu Nawas. Katamu sandal ajaib bisa mendatangkan keberuntungan dan menambah kekayaan. Tapi kemarin berjam-jam aku berjalan-jalan dengan sandal ini, tapi tidak ada satupun keberuntungan yang kudapat. Malah aku sempat celaka karena terperosok ke dalam lubang," ujar salah seorang pembeli. Begitu pula keluhan yang disampaikan oleh pembeli lainnya. Mereka merasa tidak mendapatkan keberuntungan atas sandal ajaib yang mereka pakai. "Maaf Bapak dan Ibu sekalian, seingatku aku tidak pernah bilang bahawa sandal ajaib ini bisa mendatangkan keberuntungan dan kekayaan." Abu Nawas mulai menjelaskan, "Dulu aku hanya bilang sandal ajaib bisa membuat kalian menjadi orang berpunya. Nah, setelah membeli sandalku, bukankah kalian menjadi orang berpunya? Yakni orang yang mempunyai sandal," lanjut Abu Nawas cerdik. Para pembeli sandal saling berpandangan. Dalam hati mereka membenarkan apa yang dikatakan Abu Nawas. Mereka sadar bahawa mereka sudah salah tafsir. "Lalu, kenapa kamu menyebut barang daganganmu sandal ajaib? Apanya yang ajaib?" tanya salah satu pembeli bingung. "Karena memang sandal ini kuberi merek ajaib. Jadi kata ajaib adalah merek sandal ini. Karena itulah aku menyebutnya demikian," Abu Nawas menjelaskannya dengan cerdas. Para pembeli terperangah. Akhirnya mereka pergi tanpa berkata apapun. "Tunggu Bapak dan Ibu, aku ingin mengatakan sesuatu. Mungkin ada manfaatnya," seru Abu Nawas. "Janganlah percaya dengan barang yang katanya ajaib, karena hal itu bisa membuat kita syirik. Perbuatan syirik hanya akan mendatangkan kesusahan dan kerugian, seperti yang Bapak Ibu alami. Lebih baik kita serahkan harapan hanya kepada Tuhan. Mari bertobat, cari rezeki dengan cara yang halal, dan jangan lupa untuk berzakat," tutur Abu Nawas memberi nasihat tanpa bermaksud menggurui. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para pembeli tersadar. Mereka menyesal karena selama ini sering menghalalkan segala cara dalam mencari uang, bahkan juga lupa berzakat. Mulai saat itu, mereka mengubah sikap mereka, bahkan mereka juga mengajak kawan-kawan lainnya untuk berzakat
dan menjemput rezeki secara halal seperti yang dipesankan oleh Abu Nawas. Sekian video dari kami, semoga kalian semua terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.